Dan kita lanjutkan bahasan tentang larangan untuk membunuh anak. Dan sebaliknya motivasi yang sangat besar agar setiap muslim dan muslimah berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan. Larangan tentang tidak boleh membunuh anak ini bermula dari ayat Al-An'am 151. Kita review kembali halaman 14 ya. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah pernah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Karena takut miskin. Masuk dalamnya adalah ada orang, contoh yang pertama dalam ayat ini, maksud membunuh bisa juga berarti tidak berharap ya. Jadi ada orang dari awal menikah nggak mau punya anak. Dan sudah pernah saya jelaskan di buku Mahkota Pengantin, khusus untuk akhwat kita, kalau ada di antara bapak-bapak yang melamar atau ikhwah yang melamar dan mengatakan saya mau nikah sama kamu tapi saya nggak mau punya anak, ini bertolak belakang dengan tujuan syariat, maka tolak dari awal lamarannya itu. Tidak boleh sama sekali, kecuali memang dasarnya si perempuan sudah uzur, nggak bisa lagi ya, lain, ada penyakit yang berbahaya atau kandungan sudah ditutup atau apalah ya, atau mungkin sudah manufos, ini berbeda. Tapi kalau enggak, maka tujuan syariat adalah pernikahan itu tujuan utamanya memiliki keturunan. Masuk juga dalam makna ini adalah orang yang sengaja aborsi, menggugurkan kandungan, ini nggak boleh ya. Ini hukumnya tidak boleh sama sekali. Kalaupun ada ancaman-ancaman misalnya akan terjadi ini dan terjadi itu, ada rincian para ulama. Ada yang mengatakan misal kalau seorang wanita betul-betul kondisinya tidak memungkinkan, dia misalnya sudah 3 atau 4 kali operasi dan kalau dia hamil lagi maka akan berbahaya. Dia sudah ikhtiar secara medis sudah tidak hamil tapi ternyata hamil juga. Dan diketahui di awal-awal harinya mungkin masih dalam bentuk gumpalan saja atau masih sperma yang ketemu sama sel telur masih awal, maka itu masih ada yang membolehkan kalau dalam keadaan darurat seperti ini. Tapi belum berbentuk ya, belum berbentuk sama sekali, masih awal-awal. Kalau sudah berbentuk, udah nggak boleh sama sekali mutlak. Ini pendapat ada yang membolehkan ya, tapi pendapat yang paling kuat semuanya tidak boleh. Udah hamil ya terimalah. Ajal di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak wanita yang divonis meninggal gara-gara hamil tidak meninggal, ya, dan berapa banyak wanita meninggal justru dengan tidak hamil pun dia meninggal. Ajal. Ada banyak kasus yang kami temukan di lapangan dan itu penyampaian langsung ya dari jemaah. Ada yang sudah divonis nggak boleh hamil lagi sama dokter, bahkan anjuran dokter setelah 3-4 bulan pun harus digugurkan. Tapi rupanya si ibu ini Masya Allah dia bertahan dan terus berdoa kepada Allah SWT, akhirnya melahirkan, bahkan bukan cuma bukan operasi lagi, dia normal gitu kan. Anaknya juga sehat, tidak ada apa-apa. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai seorang muslim tidak bisa melepaskan semua tatanan hidup kita dengan hukum syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan keterlibatan Allah itu sangat besar. Bahkan seluruh hidup kita di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati. Bahkan di sini dalam masalah aborsi termasuk anak zina pun tidak boleh. Anak zina saja nggak boleh digugurkan, gitu kan? Udah terjadi, orang tuanya nanggung dosa. Pelaku zina menanggung dosa, tapi anak itu nggak ada dosanya. Nggak ada dosanya walaupun tidak ada penisbatan nama kepada pemilik sperma, tapi tetap saja anak itu tidak ada dosanya. Dia punya hak untuk lahir. Ya. Juga masuk dalam masalah ini adalah setelah lahir. Jadi kita sudah kasih contoh tadi, kalau ada orang dari awal menikah tidak mau punya anak, ini sudah masuk dalam ancaman ayat. Yang kedua adalah orang yang sudah hamil kemudian dia aborsi, digugurkan, ini juga masuk dalam ancaman ayat. Dan yang ketiga adalah orang yang sudah lahir anaknya lalu dia bunuh karena takut miskin. Ya. Ada orang begitu, bahkan saya pernah dapatkan di berita ada seorang ibu, dia salah faham, yang dia tangkap kalau anak-anak meninggal sebelum balik akan masuk surga, gitu kan? Maka anak-anaknya dibunuh semua. 3 atau 4 orang dibunuh semua, dimasukkan dalam air, dicelupin, dibunuh sama dia. Waktu ditanya kenapa, dia bilang kan kalau anak-anak meninggal sebelum balik masuk surga. Saya berharap anak-anak saya masuk surga. Sementara saya miskin, saya nggak bisa beli mereka makan. Ini keliru. Jawabannya ini keliru. Kok bisa keliru Ustaz? Perhatikan dalil setelahnya. Di situ disebutkan dalam buku ya, apa alasannya kenapa kita tidak boleh membunuh anak kita, apalagi hanya kena takut tidak bisa memberi makan misalnya. Al-An'am 151 masih bersambung. Allah bilang wala taqtulu auladakum min imlaq,
Jangan pernah bunuh anak kalian karena takut miskin. Allah bilang lalu nahnu narzukukum wa iyyahum. Karena kami yang menentukan dan memberikan rezeki kalian dan mereka. Ada rezekinya sendiri. Ya, kalau anak lahir di tangan kita, dengan perantara kita, maka secara otomatis Allah Subhanahu wa taala juga sudah tentukan rezeki anak itu. Akan ada dengan sendirinya. Jadi prinsip atau simbol yang sering dulu disebarluaskan di orang-orang tua kita di Indonesia, banyak anak banyak rezeki, itu benar. Karena setiap orang yang lahir sudah ada rezekinya sendiri. Kita ini orang tuanya cuma mengalokasikan saja, menjalankan saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman